Partai Demokrat merespon isu perjodohan Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan dengan Ketum PKB Mohaimin Iskandar, dan dalam pernyataan persnya Sekjen Demokrat bahkan menyebut peristiwa ini sebagai pengkhianatan semangat perubahan serta kekecewaan Partai Demokrat atas sikap Anies yang disebut lebih patuh pada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Apakah kemudian ini menjadi awal perpecahan Koalisi Perubahan untuk persatuan, dan kemana kemudian arah Demokrat melabuhkan dukungannya pada Pilpres mendatang? Dan untuk mengkonfirmasinya sudah bersama kami Ketua Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Selamat malam Bang Herzaki, terima kasih sudah bergabung. Ya, selamat malam Mas. Baik, langsung saja kalau begitu. Dalam pernyataan pers Sekjen Anda mengatakan bahwa Mas Anies lebih patuh kepada Surya Paloh, kemudian Demokrat menerima saja. Artinya menerima ini sekarang dalam posisi yang akan tetap melakukan apapun keputusan dari Mas Anies, atau kemudian berpikir mencari tim yang baru begitu, Mas Herzaki? Ya, terima kasih Mas. Pertama kami ingin sampaikan bahwa apa yang terjadi saat ini adalah kami dikhianati oleh Nasdem dan Mas Anies Baswedan. Ya, dalam konteks apa? Bagaimana Mas Anies, ini Nasdem dan PKB bersepakat untuk mengusung bersama-sama Capres Mas Anies dan dengan wakilnya adalah Mohaimin Iskandar. Itu informasi yang kami tahu ya. Jadi ada upaya-upaya di belakang yang kami tidak ketahui. Padahal selama ini kami sebagai teman koalisi benar-benar terbuka, sejajar, setara, satu sama lain, selalu mengkomunikasikan apapun yang terjadi. Nah, kami baru mendapatkan informasi ini adalah di tanggal 30 Agustus dari Bapak Sudirman Said. Nah, informasi ini juga yang sebenarnya kami sangat sayangkan, bukan hanya saja tanpa ada komunikasi apapun sebelumnya, tetapi yang kedua adalah berarti mengkhianati apa yang menjadi komitmen bersama kita di Piagam kerjasama Koalisi Perubahan gitu. Oke, baik. Semuanya dikomunikasikan satu sama lain. Memang bisa mencari, kita ingin ada tambahan kekuatan pun tidak apa-apa. Tapi semua dikomunikasikan. Tetapi kenyataan yang ada adalah ya kita cermati bahwa Nasdem bersepakat dengan PKB, ya kan, mengusung Anies dan Muhaimin. Ini kan kalau misalnya Koalisi Perubahan, namanya Nasdem, PKS dan Demokrat bersepakat nih, ada teman baru namanya PKB gitu. Jadi PKB mungkin yang kemarin ditinggalkan di Kim ya mungkin Pak Prabowo membentuk Kim tanpa ada komunikasi ke teman-teman PKB. Oke, Sekarang Bang Zaki. gantian teman-teman Nasdem yang melakukannya kepada kami gitu ya, dengan Mas Anies Baswedan, Oke, misalnya gitu. Bang Zaki, tapi ini yang kami dapat. dari DPP Demokrat tidak ada kemudian konfirmasi kepada pihak DPP Nasdem begitu? Kalau dalam surat kemudian kan ini katanya sudah dikonfirmasi kepada Anies Baswedan dan menyatakan benar begitu wacananya. Iya, bagi kami sudah cukup karena kan komitmen yang kami dapatkan sebelumnya adalah ada di tim 8, ada dari teman-teman Nasdem ya. Dan yang pertama kali kami dulu yang bersama-sama ini membentuk koalisi adalah Mas Anies itu sendiri. Di bulan Januari yang menyampaikan, ayo Mas AHY, ayo kita menjemput takdir ya. Saya akan membawa Nasdem, Mas AHY mari membawa Demokrat, lalu mari kita sama-sama mengajak teman-teman PKS. Nah, kan itu. Bang Ini Zaki, kami pegang, lalu kemudian Mas Anies gimana? Via apa kemudian mengkonfirmasi kepada Anies Baswedan? Ya, kami kan sebenarnya tim 8 yang dari Demokrat itu Mas Sekjen kami, Bang Teguh Rifki ya. Itu kan bertemu, meminta untuk bertemu, tetapi karena Mas Anies sedang di Surabaya, lalu pesawatnya landing delay terus dari sore, ya kan, dari siang ke sore itu ya, baru sampai menjelang maghrib tadi, barulah bisa terkoneksi sore tadi gitu. Artinya sore tadi langsung dari saja. Mas Anies begitu ya, bukan kemudian dari timnya atau dari Pak Sudirman Said begitu ya? Pertama sudah dari timnya Pak Sudirman Said, ya. Pertama kali informasi ini disampaikan oleh Pak Sudirman Said, lalu ya kami kan tentu ingin mengkonfirmasi langsung. Nah, ini juga yang kami sayangkan, bahwa bukan hanya di belakang bersekongkol dan mengkhianati kami, tetapi yang kedua tidak ada komunikasi sama sekali yang dilakukan oleh Mas Anies Baswedan. Padahal sebelum ini ada apa-apa, Mas Anies misalnya, pada saat Mas AHY akan ditemui oleh salah satu tokoh besar dari partai besar, ya, Mas Anies kemudian bahkan dari Jawa Tengah pun bisa nelpon gitu. Sedang berada di luar kota pun nelpon 2-3 kali, berusaha komunikasi, Mas AHY kita bersama-sama ya, gitu. Tetapi kemudian kok tetap bersama ya, tapi kemudian untuk hal seperti ini mendadak menikam aja. Tapi pada saat dikonfirmasi oleh Sekjen Anda langsung menerima dan menyatakan langsung begitu ya, walaupun melalui sambungan jarak jauh? Ya, benar bahwa Nasdem dan PKB sudah bersepakat mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Lalu ditanyakan, berarti bersepakat juga ya cawapresnya
Gus Muhaimin. Iya, cawapresnya adalah Gus Muhaimin. Benar kata Mas Anies. Ya kira-kira seperti itu. Saya dengarkan. Oke, Saya oke. dengarkan ya Baik, baik. ketika Bang Teguh Rifki itu menelpon. Oke, Gitu. oke. Ya. Dalam surat yang dikeluarkan Bang Rifki menyatakan akan melakukan rapat majelis tinggi partai dalam waktu segera. Apa yang kemudian akan segera terjadi dan diputuskan begitu dalam Demokrat ke depan? Ya tentu saja kami kan saat ini kan sebenarnya sudah memberikan mandat kepada Mas Anies sebagai capres kami, tetapi kan beliau mengkhianati kami Hmm, bersama dengan teman-teman Nasdem. Ya, tentunya kami harus bersikap. Ya, sikap secara resmi akan dilakukan oleh majelis tinggi partai. Sekjen kami, Bang Teguh Rifki sudah menyampaikan sikap resmi, ya, melalui rilis. Tetapi tentu saja secara legal formal yang berhak memutuskan berkoalisi dengan siapa, siapa yang memberikan capres mandat kepada capres itu kepada siapa, itu dilakukan oleh majelis tinggi partai oke, menurut ADART kami. Bang Sehingga harus Zaki. melakukan rapat secara resmi besok. Apakah mandat ini akan langsung dicabut, ya kan? Lalu kemudian berarti kami belum punya capres. Lalu kemudian apakah nantinya capres yang akan kami berikan mandat itu siapa? Hmm. Apakah nama-nama yang udah ada saat ini atau mungkin nama baru atau koalisi baru? Ya kita lihat nanti. Ya kita lihat nanti. Tapi Saat ini dengan kita tahu kekecewaan yang ada cukup Mas dalam Ganjar. yang Anda sampaikan tadi kemungkinan besar akan dicabut begitu ya? Ya kalau jelas-jelas kalau kami kan sudah diajak bergabung nih. Jadi Nasdem dan PKB sudah berkomplot duluan ya, Mas Anies mengkhianati kami. Lalu kemudian, ayo mau bergabung? Ya kalau mau ayo, kalau enggak ya enggak mau ikut gitu ya. Oke. Kan begitu disampaikan oleh Pak Sudirman Said. Kok apa ya, kita udah bersama selama 1 tahun lebih, komunikasi baik, kita bangun koalisi, katanya ingin berjuang bareng untuk perubahan dan perbaikan, tetapi ternyata Oke. malah khianat gitu di ujung perjalanan. Nah, Bang jadi Zaki, tapi yang kami sampaikan sepanjang ya mohon maaf. Oke, tapi dalam sepanjang perjalanan ini kan kemudian Mas Ahaye juga sempat bertemu dengan sejumlah ketum partai lain, bahkan Ketua DPP PDIP Mbak Puan juga sempat bertemu dengan Mas Ahaye. Apakah kemudian komunikasi-komunikasi di luar dengan koalisi perubahan ini masih terus dilakukan dan itu akan potensial begitu menjadi labuhan baru bagi Demokrat nanti? Ya, selama ini Mas, setiap kali kami akan berkomunikasi dengan pihak lain di luar koalisi perubahan, Mhm. kami selalu menginformasikan kepada teman-teman di koalisi perubahan. Jadi kami nggak ada kayak maling main di belakang kucing-kucingan. Oke, Enggak. Kami terbuka gitu. Nah, tetapi ya, karena inilah menjadi kesepakatan. Tapi bagaimana kemudian ada kesepakatan besar seperti ini bisa terjadi, itu kan berarti kan ada kucing-kucingan di belakang, diam-diam, tanpa pernah ada komunikasi oke, baik. sebelumnya. Ya kalau memang misalnya tidak berkeinginan bersama Demokrat, misalnya sampaikan saja Bang terbuka Zaki, oke. di depan gitu. Jangan kemudian berupaya bersama kami, ternyata begitu ada dapat teman baru, barulah kemudian meninggalkan kami. Oke, Bang Ini kan Zaki, keterlaluan dan tidak punya Anda oke. etika namanya Anda gitu. dari tadi mengatakan bahwa semua berdasarkan kesepakatan bersama begitu. Nah, dalam surat yang dikeluarkan oleh Sekjen Anda mengatakan bahwa sebetulnya sudah ada kesepakatan untuk nama Ahaye sebagai cawapres dari Anies Baswedan. Artinya sebetulnya kedua partai lain yaitu PKS dan Nasdem itu sudah setuju begitu ya terkait dengan usulan dari Demokrat tersebut? Bukan usulan, itu yang mengajak Mas Anies loh. Oke. Yang menentukan Mas Anies. Mhm. Kami kan komitmen kepada piagam kerjasama bahwa yang menentukan adalah Mas Anies gitu. Dan Nah itu sudah Mas Anies disepakati menentukan, artinya ya berulang ketiga partai kali ini ya, Bang disampaikan. Herzaki? Dan yang lain sudah menyepakati, dan terakhir minggu lalu pertemuan itu adalah berbicara mengenai jadwal deklarasi. Oke. Tidak tahunya ternyata di ujung gini mendadak khianat ya. Kita tidak tahu seperti apa, ternyata inilah karakter asli dari teman-teman ya yang mantan mitra koalisi kami maupun mantan baca pres kami Oke, seharusnya mulai Anda besok. sudah mengatakan mantan artinya gitu. akan fix mencabut begitu ya? Ya kalau secara de facto iya, karena kader-kader kami di daerah juga cukup marah ya, dan banyak baliho-baliho berwajah capres yang kami usung saat ini sudah ditumbangkan dan Oke. diganti. Capres nanti Anda atau kedepannya mantan diganti siapa, capres kita Anda tidak begitu? tahu. Sekali lagi, saya ingin konfirmasi. Ya, kalau kami sih secara de facto pasti mantan capres. Besok menurut kami lebih Oke. pada de jure-nya saja Oke, baik. ketika rapat MTB. Kira begitu. Oke, tinggal Oke, menunggu waktu makasih. berarti. Oke, terima kasih Mas Herzaki telah bergabung Ya. sama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas Herzaki. Ya, terima kasih sama-sama.